Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Dewi Arnika. Saya mengajar matematika di SMA STG Ri 2 Sampit, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 dengan prodi Pendidikan Matematika di LPTK Universitas Palangkaraya. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran dan berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Oke, anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kabar ibu juga baik ya. Hari ini cerah banget, panas ya. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Doa dimulai. Doa selesai. Oke anak-anak, ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Depita sama Neza, apa keterangannya masing-masing nih? Izin semua? Oh, yang acara Paskibraka itu ya? Oh iya. Oke, yang lain hadir ya? Baik anak-anak, saya untuk mempersingkat waktu, coba perhatikan di layar yang sudah saya setel di sini ya. Nah, ini ada yang namanya pola bilangan ya. Dulu kamu di SMP itu sudah pernah belajar tentang pola bilangan ya. Ada yang masih ingat nggak? Kira-kira masih ingat ya? Ya. Nah, makanya ibu mau ngecek, ingat nggak ya tentang pola bilangan? Nah, coba perhatikan di sini ada pola bilangan 1 dan juga ada pola bilangan 2. Nah, di sini lihat ada pola bilangan 1 ini 1, kemudian 5, kemudian 9. Nah, ini berpola ya. Kira-kira setelah 13 berapa? Kira-kira ada yang bisa? Berapa? 15. 15. Coba 1 ke 5 ini berapa polanya? 4. 3 apa 4? 4. Ditambah apa dikurang? Ditambah. Oke, ini ke sini tambah berapa? 4. Berarti berapa? 17. Setelah 17 berarti titik-titik ini? Betul. Terus 25. Berarti masih ingat ya? Berarti polanya gimana tuh? Ditambah dengan 4. Nah, Pola bilangan yang kedua 1, setelah 1 2, setelah 2 4, setelah 4 itu 8 Dikali 2. Iya, coba kita buktikan ya. 1 dikali 2 hasilnya 2. 2 dikali 2 4. 4 dikali 2 8. Tuh ya, 8. Setelah ini berarti berapa? 16. Setelah itu 32. dan seterusnya. Berarti polanya diapakan? Dikali berapa? 2. Jadi ada polanya. Itu yang dinamakan pola Bilangan. Nah, kalau di SMP itu namanya pola bilangan, tapi kalau di dalam SMA, apalagi kalian udah kelas 11 ya, itu dinamakan barisan. Nah, itu yang seperti muncul tadi ya, tiba-tiba barisan. Nah, di dalam barisan itu ada yang dinamakan dengan suku. Nah, perhatikan. 1 di dalam pola bilangan yang pertama atau barisan yang pertama, 1 ini dinamakan suku ke-1. Ingat ya, suku ke-1. Suku ke-1 di sini lambangnya adalah U1. U1. Kemudian, nah 5 itu berarti suku kedua. Kemudian 9 berarti kalau itu kelebihan. Nah, berarti kalau 13 suku ke berapa? Dan seterusnya, mengikuti dari urutannya. Paham ya? Nah, sama dengan untuk yang barisan kedua. Berarti 1 ini adalah U. 1. Kemudian 2-nya ini U2, U3, dan seterusnya. Mengikuti urutan. Ingat, kalau dalam barisan itu bukan urutan lagi namanya, tapi suku. Ya, tapi artinya sama, dia urutan misalkan suku ke-5 berarti urutan ke-5 dalam suatu barisan. Ya. Nah, baik anak-anak, langsung saja saya mau minta Sajidatul coba
bacakan tujuan pembelajaran hari ini Sajidatul. Dengan mengikuti langkah-langkah pengerjaan LKPD, peserta didik dapat menemukan rumus hukum ke N dari suatu barisan aritmatika dengan benar. Dengan mengikuti prosedur dan menggunakan hasil penemuan rumus hukum ke N barisan aritmatika, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual terkait barisan aritmatika dengan benar. Oke, terima kasih Sajidatul ya. Jadi hari ini anak-anak tujuan pembelajaran kita itu adalah menemukan rumus suku ke N dari barisan aritmatika. Nah, yang mana rumus suku ke N nanti di tujuan kedua nanti kalian bisa gunakan untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Nah, jadi dengan rumus itu kalian bisa menyelesaikan permasalahan sehari-hari ya. Nah, terus informasi juga hari ini juga Ibu akan mengajarkan kalian dengan cara berkelompok dan juga dengan model pembelajaran problem based learning. Jadi Ibu akan menyampaikan masalahnya nanti, kemudian kalian coba untuk memberikan solusi dari permasalahan tersebut dan Ibu akan membagikan ada lembar kerja dinamakan LKPD. Nanti masing-masing kelompok Ibu akan bagikan LKPD-nya dan kalian kerjakan di situ dalam waktu 1 jam. Ya, 1 jam itu udah mengerjakan dan udah presentasi. Jadi ada salah satu atau dua nanti kalau melihat waktunya ya. Nanti akan ada yang presentasi di depan untuk mempresentasikan LKPD masing-masing ya. Baik anak-anak, jadi gini, kenapa sih kok kelas 11 MIPA itu perlu belajar tentang barisan aritmatika ya. Jadi gini, kamu mau nggak beli motor pakai tabungan sendiri? Apa ada yang sudah pernah? Belum pernah? Tapi kira-kira mungkin nggak sih kalau dengan menabung terus-menerus motor itu kebeli? Mungkin nggak? Mungkin ya, yakin ya? Mungkin. Nggak usah motor, jilbab. Nah, misalkan ke Serba ya, ke Serba, ke SHMG. Nah, ke SHMG itu misalkan pasmina apa ya namanya? Pasmina itu harganya 40.000 misalkan ya. Dan kamu itu dalam setiap hari kamu sekolah itu bisa menyisihkan misalkan 2.000 setiap hari, Senin sampai Jumat. Kamu ke sekolah sampai Jumat ya? Senin sampai Jumat. Mulai dari Senin, misalkan tanggal 1 nih. Tanggal 1 2.000, tanggal 2 nanti hari Selasa 2.000 lagi, hari ketiga 2.000 lagi, hari keempat 2.000 dan seterusnya sampai terkumpul 40.000. Nah, itu kamu bisa mengira-ngira hari apa saya bisa membeli pasmina nih nanti di Serba, di toko Serba nanti gitu. Dengan cara menggunakan rumus barisan aritmatika. Jadi nggak usah kamu manual ngitung nanti. Sebenarnya bisa ngitung manual ya. 2.000 tambah 2.000 tambah 2.000 tambah 2.000. Tapi lama. Tapi kalau nanti udah ketemu rumusnya, kamu bisa langsung tahu gitu. Oke, masih semangat ya? Masih harus semangat dong. Oke anak-anak, baiklah. Nah, coba kalian lihat deh di di layar ya. Nanti ini sudah Ibu siapkan LKPD-nya. Nih LKPD-nya nanti akan Ibu bagikan. Tapi sebelum Ibu bagikan, Ibu mau menanyakan sesuatu masalah kepada kalian. Belum dikasih masalah ya. Coba lihat. Sebuah motor merek A harus dilakukan pemanasan selama 10 menit di hari pertama. Kemudian 20 menit di hari kedua. Kemudian 30 menit di hari ketiga. Dan seterusnya sampai dilaksanakan selama 2 minggu untuk keperluan maintenance. Jadi motor ini baru ya, misalkan Sugian nih beli motor baru, sama orang dealernya dibilangin, ini hari pertama manasinya harus 10 menit ya, hari kedua harus 20 menit ya, hari ketiga harus 30 menit ya, sampai 2 minggu. Nggak boleh kurang katanya gitu. Soalnya kalau kurang nanti motornya bisa kenapa-kenapa gitu. Nah, Laksa ternyata bukan Sugian ya. Maaf ya Sugian. Laksa adalah pemilik motor merek A tersebut dan Laksa harus mengetahui berapa lama yang dibutuhkan untuk pemanasan di hari terakhir. Karena Laksa harus pergi keluar kota pada saat itu dengan motor itu. Nah, kira-kira ada nggak yang bisa memikirkan secara spontan dulu? Kira-kira
Di hari kedua minggu tuh hari keberapa? Ke-14. Hari kedua minggu atau hari ke-14 itu berapa menit Laksa perlu memanaskan motornya? Coba. Spontan aja ya. Boleh dicoret-coret, boleh. Siapa? Ayo. Siapa? Sasli? Ya, Putin. 140 menit. Dari mana kamu dapatkan itu? Hari. Nah. Oh ya, berarti Putin dengan cara mengalihkan 10 menit dengan 14 tadi ya. Berarti dapat jawabannya 140. Ada yang punya cara lain? Ada yang punya cara lain? Ada? Dengan cara manual boleh kok, misalkan dijumlahkan. Nggak apa-apa, jangan malu. Ayo. Sajidatul, ya. Oh, ditambahkan kayak mana tuh? Ditambah terus 10 tambah 10 tambah 10 gitu sampai 14 hari. Jawabannya berapa? 140 juga. Oke, ya walaupun dengan cara berbeda tapi jawabannya sama, tapi Ibu belum bisa memastikan itu benar atau enggak karena nanti kalian gunakan rumus yang kalian dapatkan untuk mencari jawaban itu, ya. Permasalahan ini akan ada di LKPD kalian, ya. Baik anak-anak, Ibu akan bagikan ini ya. Silahkan ditulis nama anggotanya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Terus nama kelompok ya. Silahkan. Nah, coba diperhatikan dulu untuk LKPD-nya. Oh ya, sebelumnya ini sudah berkumpul dengan kelompoknya ya? Sudah pas ya? Ini kelompok 1 ya? Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oh ya, untung aja udah Ibu bagi kelompoknya minggu kemarin ya. Yaudah, coba dilihat di situ sebelumnya, bentar. Ibu akan menyampaikan bagaimana cara mengerjakan LKPD-nya ya. Nah, ini lihat di depan, ini sama seperti yang ada di kamu juga ya. Nah, jadi yang namanya petunjuk LKPD-nya itu silakan kamu isi titik-titik yang ada di LKPD ini. Nah, ini ya. Sebelumnya tujuan LKPD-nya yaitu kalian bisa menemukan rumus suku ke N, kemudian kalian bisa menyelesaikan permasalahan kontekstual dari rumus yang didapatkan. Nah, perhatikan di sini ada 3 kolom, ada barisan aritmatika, ada bukan barisan aritmatika, dan juga ada sifat yang diidentifikasi. Ini tidak perlu kalian isi ya, titik-titiknya nggak usah kalian isi, kalian cuma mengidentifikasi sifatnya aja. Apa kira-kira perbedaan antara barisan aritmatika dengan yang bukan barisan aritmatika? Ya, kalian cari perbedaannya aja, sifatnya apa itu. Gunakan kalimat yang, maksudnya kalimat yang baik dan benar, dan kalimat yang enak dibaca ya. Kemudian ini diisi, ini diisi, ini diisi ya. Kemudian nah, setelah itu ada kolom juga diisi. Nih, dilihat di literasi dulu ini apa permasalahannya ya. Nah, kemudian diisi di sini, ikuti petunjuknya, insya Allah paham ya. Nah, baru terakhirnya ini. Ini adalah the moment of truth-nya ya. Jadi ini kalian menemukan rumus suku N-nya, suku ke N-nya. Nah, gitu ya. Oke, dan yang terakhir adalah menyelesaikan permasalahan laksa tadi. Nah, gitu ya. Nah, nanti setelah itu kalian udah selesai di mana? Udah selesai dicatat.
kalian foto kerjaan kalian per halaman difoto, kemudian diupload di website yang sudah Ibu siapkan ini, di Padlet ya. Nah ini, nanti akan Ibu share lagi websitenya ya. Ada pertanyaan? Bagaimana cara mengerjakannya? Ada pertanyaan? Gak ada? Paham semua ya? Ya udah, kalau gitu coba langsung dikerjakan. Jangan lupa nama setiap kelompok ditulis.
sambil berjalan, sambil Ibu undi siapa yang maju ya. Kalau bisa, atau ada yang menjadi volunteer deh, kelompoknya siapa yang maju? Siapa yang mau maju? Yang mau mempresentasikan hasil karyanya, salah nggak apa-apa ya, jangan malu ya. Siapa yang mau? Kelompok 3 kayaknya mau deh. Mau nggak? Coba ya. Kalau misalkan betul ya. Terus kelompok berapa lagi yang mau? Sekian. Kelompok 2 ya. Kok kayak berat? Oke nggak? Oke, nanti. Tapi semuanya ngumpul ya ke sini ya. Semuanya ngumpul nanti karena ada yang mau jadi volunteer. Alhamdulillah, terima kasih. Mau berkorban untuk menjadi presenter. Jangan lupa semua kelompok harus selesai jam 10 kurang 10 menit ya. Masih ada waktu 15 menit lagi untuk menyelesaikan LKPD-nya. Kalau sebelum itu udah selesai silakan mau di-upload nggak apa-apa. Beri aplaus untuk kelompok 3. Semangat, semangat. Kenalkan, nama saya Asa tidak lupa. Saya Yulita. Saya Misalnya Riana. Dan saya Salsa juga. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan materi tentang barisan aritmatika. Baiklah, penyampaian materinya akan disampaikan oleh Udin Riana. Ya boleh, yang lain itu. Baik, berdasarkan hasil diskusi kami, di sini kami menyimpulkan sifat yang dapat kami definisikan tentang barisan aritmatika itu ialah Barisan aritmatika memiliki selisih yang sama dan beda. Bisa ditentukan angka setelahnya jika bukan barisan aritmatika. contohnya seperti di bawah ini, ada tiga barisan aritmatika yang telah kami buat, yaitu 2, 6, 10, dan 14. Di sini 2 ke 6 itu ditambah 4, 6 ke 10 ditambah 4. Baiklah, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Mohon maaf ya kelompok 2 ya, tidak jadi tampil ya. Oke, baiklah anak-anak, mohon maaf sekali karena waktu juga yang membuat kita jadi tidak bisa tampil ya. Baik anak-anak, untuk penampilan dari kelompok 3 tadi, saya mau mengevaluasi dulu ya, bahwa kelompok 3 tadi sudah bagus banget penampilannya ya. Jadi ada moderator gitu ya, kalau presentasi itu ya seperti itu ya, ada moderatornya, ada pematerinya, kemudian ada yang bertanya, itu juga yang ngatur juga moderator, dan juga kurang satu tadi mencatat pertanyaan ya, karena tadi waktunya kan sempit ya, jadi langsung dijawab aja gitu. Tapi kalau waktunya lebih panjang nanti akan kita adakan lebih dari satu pertanyaan. Dan juga luar biasa juga, saya juga berterima kasih kepada kelompok 1 yang sudah bertanya kepada kelompok 3 ya. Pertanyaannya sangat luar biasa dan menjadi pembelajaran buat kita semuanya bahwa kita perlu teliti dalam mengerjakan ya.
Nah, untuk kelompok 3 tadi menggunakan rumus UN sama dengan U1 ditambah N-1 dikali B. Sekarang saya tanya kelompok 2, rumusnya gimana yang didapatkan? UN sama dengan N-1. A plus B. Berarti U1-nya disimbolkan dengan A, kemudian selisihnya disimbolkan dengan B. Sama-sama N-1 juga ya. Oke, kelompok 1 approve ya? Sama ya? Sama, berarti kelompok 4 juga ya mungkin sama ya. Nah, nanti LKPD-nya dikumpulkan ke saya ya. Baiklah, anak-anak, tibalah kita di penghujung pembelajaran. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah barisan aritmatika adalah sebuah bilangan yang berpola sama, ya, yang berpola sama. Kemudian polanya itu bisa ditambah, bisa dikurang. Nah, kebetulan kamu tadi mencari contoh yang selalu ditambahkan, ya. Nah, kemudian untuk mengerjakan soal kontekstual dalam kehidupan sehari-hari juga bisa menggunakan rumus dari suku ke N tersebut, ya. Asalkan kok belibet ya ngomongnya. Asalkan yang namanya rumusnya sudah ketemu dan benar, insya Allah permasalahan kontekstual yang ada di lingkungan barisan aritmatika bisa diselesaikan, ya. Nah, sekarang saya mau ada evaluasi sedikit ya. Jangan lupa, ini saya bagikan kertasnya, soalnya ada di papan tulis di proyektor. Nah, ini soalnya 1 sampai 4. Silahkan kalian tulis nama dan juga kelasnya ya. Waktunya cuma 10 menit aja ya. Silahkan ini berapa nih? 4, 2, 4. 2, 3, 4, 5. Nah, ini dibagi ya. Jangan lupa tulis nama dan mengerjakannya cepat ya. Nah, kurang ya. Oke. Maaf, waktunya sudah habis ya. Tapi udah selesai ya? Alhamdulillah pas waktunya. Yuk, coba dikumpulkan sini. Ayo, setiap kelompok dikumpulkan, nanti Ibu ambil ke mejanya Oscar. Udah ya. Mudah-mudahan dapat 100 ya. Oke. Udah ya? Udah, alhamdulillah. Anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan nggak? Alhamdulillah. Tapi ada yang beberapa yang Ibu catat yang perlu menjadi evaluasi ya. Minggu depan, kalau kita berkelompok lagi, kalau bisa waktunya lebih panjang lagi ya, karena presentasinya tadi cuma 1 kelompok doang ya. Maunya kan semua kelompok bisa tampil, gitu ya. Nah, untuk pembelajaran berikutnya, insya Allah minggu depan kita belajar tentang deret aritmatika. Boleh kalian cari dulu materinya di YouTube, di Google, atau di buku pelajaran ya, di perpustakaan ada bukunya. Nah, itu nanti kita akan bahas tentang apa tadi? Deret aritmatika. Apa sih perbedaan antara barisan aritmatika dan juga deret aritmatika? Kita jawab di minggu depan. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini saya akhiri. Saya mengucapkan terima kasih kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.